Terima kasih kami sampaikan atas partisipasi para peserta dari berbagai kota yang sangat antusias untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Saat ini di Zoom sudah ada sekitar 67 peserta, mudah-mudahan akan bertambah terus nih. Dari info admin, ini pesertanya berasal di berbagai kota, dokter. Dari Jakarta, Kalimantan, Lombok, Papua, di Jayapura juga ada dok pesertanya. Semoga para peserta dapat mengikuti dengan baik dan mendapat manfaat dari webinar ini. Hadirin sekalian, acara webinar pagi hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Melda Deliana, Magister Kedokteran, Spesialis Anak Konsultan. Selanjutnya, sebagai MC, perkenankan saya menyampaikan rundown acara webinar ini. Pertama, kita akan sama-sama mendengarkan opening remark dari Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, Spesialis Anak Konsultan. Prof. Aman merupakan senior konsultan endokrin anak dan salah satu penggagas Turner Society. Selanjutnya akan diikuti pemaparan materi pertama, yaitu mengenal sindrom Turner lebih dekat yang akan disampaikan oleh Dr. Karina Sugiharto, Magister Kedokteran, Spesialis Anak Konsultan Endokrin. Dan dilanjutkan pemaparan materi kedua, memahami sistem reproduksi pada pasien sindrom Turner, yang akan disampaikan oleh Dr. Kanadi Sumapraja, Spesialis Kebidanan dan Ilmu Penyakit Kandungan, Konsultan Fertilisasi Endokrin Reproduksi, Master of Science. Setelah pembahasan materi, nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu, para peserta diharapkan dapat mengikuti sampai akhir, karena tentunya tidak ingin melewatkan sesi bertanya langsung kepada narasumber yang sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum mulai acara izinkan saya membacakan CV dari Dr. Melda Deliana. Pada admin mungkin dapat menampilkan CV Dr. Melda. Baik, Dr. Melda merupakan dokter spesialis anak, konsultan endokrinologi. Beliau menamatkan pendidikan konsultan endokrin tahun 2006 di FKUI Jakarta. Saat ini beliau aktif berpraktik di Rumah Sakit Pusat Adam Malik Medan, dan sejak tahun 2002 hingga saat ini Dr. Melda merupakan staf pengajar Divisi Endokrin Ilmu Kesehatan Anak Departemen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kepada Dr. Melda Deliana, kami persilahkan untuk memandu jalannya acara webinar pagi ini. Dipersilahkan pada Dr. Melda. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pembicara yang kami hormati dan peserta webinar yang kami sayangi. Pagi ini kita akan berbicara tentang sindrom Turner, mitos dan fakta yang perlu diketahui. Di mana pada kata pembuka kami akan mempersilakan Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan SPAK, FAAP, FRCPI Hon, yang juga sebagai Executive Director pada The International Pediatric Association. Kemudian kami juga akan menghadirkan pembicara yang sudah pakar dalam bidang endokrinologi anak atau dewasa juga, yaitu Dr. Karina Sugiharto, MKPED SPAK, Konsultan Endokrinologi Anak, dan Dr. Kanadi Sumapraja SPOGK FER, MSc, Konsultan Fertilitas Endokrin dan Reproduksi. Baiklah, kita masuk ke opening remarks. Kami persilakan kepada Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan SPAK, FAAP, FRCPI Hon untuk memberikan kata pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan diskusi mengenai sindrom Turner ya. Sebetulnya sudah lama sekali adanya sindrom Turner ini. Jadi kalau kita bicara sindrom Turner ini, tentulah ini jelas memang terkait dengan anak perempuan ya. Dan bahkan saya sendiri ya sudah puluhan tahun ya mengetahui ini, tapi tetap saja banyak awareness tidak ada. Kalau kita lihat bagaimana di dunia ya sindrom Turner ini adanya. Jadi sebetulnya pertama sekali sindrom Turner ini pernah
dideskripsikan ini sudah cukup lama sebetulnya. Jadi itu tahun 1768 pada saat itu. Jadi secara anatomi ya, Giovanni Morgagni pada saat itu dia mendeskripsikan sindrom Turner itu. Setelah itu tahun 1902 ya, Funke mendeskripsikan anak perempuan umur 15 tahun dengan sindrom Turner. Nah, setelah itu tahun 1930 Otto Ulrich dia mempublikasi yang pertama sekali itu deskripsi gambaran klinis anak dengan sindrom Turner. Setelah itulah tahun 1938 Henry Turner ini yang memang mempublikasi 7 itu perempuan dengan karakteristiknya memang seperti sindrom Turner. Jadi jauh sekali ini kalau kita lihat kan. Nah, berapa sering sebetulnya kejadiannya ini? Kalau melihat bahwa kejadiannya ini banyak sekali pada anak perempuan, kenapa selama ini semuanya banyak yang tidak tahu? Jadi sindrom Turner ini bisa dijumpain pada 25 sampai 210 setiap kelahiran 100.000 anak perempuan. Kelahiran kita ini berapa? Coba. Jadi kalau begitu kelahiran kita sekitar 4,8 juta atau 5 juta, yang anak perempuannya 50%, jadi bisa dihitung per 100.000 itu ada antara 25 sampai 210. Jadi cukup banyak sebetulnya kan. Nah, jadi dengan jumlah anak yang begini banyak pada anak perempuan, sebetulnya menyedihkan sekali kalau masih banyak masyarakat ya ataupun bahkan tenaga medis yang tidak memikirkan adanya sindrom Turner pada anak perempuan. Nah, ini hal yang kalau saya rasa memang harus memang kita bangkitkan awareness-nya ini ya, agar anak-anak kita ini bisa terselamatkan, anak-anak yang dengan sindrom Turner. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya ya anak-anak dengan sindrom Turner ini, jelas yang pertama itu adalah pertumbuhannya terganggu ya. Saya mencoba menggambarkan data di beberapa negara-negara, data-data anak perempuan dengan sindrom Turner, berapa sebetulnya tinggi-tingginya ini. Nah, ini kalau kita melihat di sini ya, saya coba lagi ini, ada beberapa data saya mau lihat di sini. Kalau untuk Indonesia, kita tidak tahu datanya berapa sih sebetulnya tinggi rata-rata anak dengan sindrom Turner yang tidak diobatin. Saya coba ini mencari data Belanda ya. Kita coba cari data Belanda. Di Belanda itu kalau anak perempuan ya yang di Belanda itu berapa sebetulnya tinggi rata-rata anak perempuan yang di Belanda kita lihat. Itu sekitar 169 cm. Jadi anak perempuan itu yang di Belanda tingginya rata-rata adalah 169 cm. Tinggi rata-rata anak perempuan yang dengan sindrom Turner di Belanda tanpa diobatin itu 147 cm. Ini data tahun 97. Ya. Nah, sementara kalau di Jepang, tinggi rata-rata wanita Jepang pada tahun 1992 sekarang akan meningkat kembali lagi karena datanya waktu itu head to head dengan Turner pada saat tahun itu yang ada itu 158 cm. Dan anak Turner yang di Jepang itu 139 cm. Ini rata-rata ya, yang tanpa diobatin. Indonesia bagaimana? Indonesia, kalau kita tetap memakai kurva WHO atau CDC, kita tidak punya data berapa tinggi rata-rata anak perempuan atau perempuan dewasa kita. Kalau data saya dari kurva pertumbuhan itu 154 cm. Tinggi rata-rata anak perempuan yang mencapai tinggi
dewasanya sudah. Nah, kalau misalnya Turner kita tidak tahu, karena datanya ini sangat minimal. Dan bahkan sebetulnya kalau di kurva kita masih ada yang normal itu di bawah 150 cm. Nah, ini agak tricky jadinya. Apalagi negara kita yang katanya banyak stunting, tetapi jangan salah. Stunting itu gangguan gizi. Stunting pendek. Tapi tidak semua anak pendek stunting. Jadi, kita kalau mendapat anak pendek, itu jangan semua dipikirkan stunting. Stunting itu ada SOP-nya, apa saja yang harus diperiksa. Dan satu hal lagi, ya, khusus untuk anak perempuan yang pendek, itu hal yang harus dilakukan pemeriksaan, itu malah kromosom. Salah satu yang harus dilakukan. Setelah itu baru hormon pertumbuhan. Karena dengan kromosom inilah kita dapat mengetahui adanya sindrom Turner. Jadi jangan sampai kalau ada anak perempuan pendek, berat badan lahir rendah, ini dipikirkan stunting terus. Jadi kalau ada anak perempuan pendek atau bahkan anak perempuan di bawah potensi genetiknya. Jadi misalnya contohnya, ya, orang tuanya itu ayahnya 180, ibunya 170. Tapi tingginya itu walaupun tidak pendek, jadi misalnya dia hanya di persentil 5, atau ada gangguan turun dari kurvanya, tetap harus kita lakukan analisis kromosom. Ya. Jadi ada dua hal yang sangat-sangat penting, yang harus kita pahami dan kita mengerti untuk sindrom Turner ini. Jadi yang pertama adalah pertumbuhannya, yang kedua adalah pubertasnya. Yang berikutnya pubertas ini akan berkaitan dengan reproduksinya. Nah, sindrom Turner ini memang kumpulan gejala-gejala. Dan tidak semua memang ini ada. Tapi kalau ketika kita tahu ada gangguan sindrom Turner, kita harus screening. Screening jantungnya, screening ginjalnya, ya. Itu harus memang kita lakukan. Dan gejala-gejalanya ada yang tidak khas. Memang katanya ada web neck, low set ears, ya, dan juga khas dia memang, ya, ada short metacarpal, ya, cubitus valgus tangannya itu, tapi tidak semua seperti itu, terutama yang mozaik. Jadi sindrom Turner ini ada yang klasik dan ada yang mozaik. Nah, sering sekali juga kalau dari analisis kromosomnya tetap masih 46XX, dalam pemantauan selanjutnya tetap terganggu pertumbuhan atau terganggu pubertasnya, tetap dianjurkan untuk diperiksa FIS namanya, untuk melihat apakah ada mozaiknya. Ya. Jadi tidak cukup kalau ada gangguan pertumbuhan pada anak perempuan, ternyata kromosomnya normal dan masih ada gangguan pertumbuhan dan growth hormonnya normal. Kecuali tadi kromosomnya normal, kita cek growth hormon. Growth hormonnya ternyata terganggu. Oke, kita memang dianggap dia growth hormon defisiensi, atau dia ada masalah lain-lain seperti tiroid. Dan kalau perlu kita periksa memang IGF-1-nya. Ini memang tentu dokter endokrin nanti yang akan memang melihat semua ini. Tetapi saya banyak sekali mendapat sekarang bahwa anak perempuan pendek dan ada gangguan pertumbuhan, ya, kita cek, ternyata kromosomnya variasi normal 46XX. Kita amati lagi, ternyata gangguan pertumbuhan masih tetap terjadi, dicek growth hormon. Growth hormonnya bahkan normal. FIS-nya dapatlah kita memang pemeriksaan FIS kromosom. Ini kita dapatlah di situ bahwa adanya mozaik, ya. Nah, jadi memang hal inilah yang memang harus dipahami untuk semua orang tua, kalau saya rasa semua masyarakat. Kalau ada anak perempuan pendek, yang pertama harus dipikirkan adalah Turner. Dan tentulah tenaga kesehatan. Memang harus kita pahami semua ini. Untuk memang menyelamatkan anak-anak Indonesia ini. Yang jumlahnya tadi yang saya katakan di awal, jumlahnya banyak. Dan harus bisa deteksi ini.
Deteksi dini. Dan setiap anak Turner tidak akan maksudnya bisa melakukan apa saja. Anak Turner kita ada yang bisa jadi sarjana hukum, lawyer, ada yang jadi psikolog, ya, ada yang double degree, ada yang kuliah di fakultas kedokteran. Jadi tidak jadi masalah. Ya. Dan saya terima kasih sekali untuk Turner Society Indonesia juga yang tetap semangat ya untuk mengedukasi keluarga-keluarga ataupun anak-anak kita. Dan terima kasih juga ya untuk acara ini, sehingga terlaksananya acara ini bisa, semoga hal ini bisa lebih sering kita lakukan untuk mengingatkan sebagai awareness bahwa adanya sindrom Turner ini ya. Dan dengan adanya deteksi dini kita bisa periksa, kita bisa tangani. Nanti tentu ada narasumbernya ya, ada Dokter Karina, ada Dokter Kanadi ya. Tentu nanti kita bisa melihat semuanya itu ada jalan keluarnya. Untuk apa semuanya? Untuk menyelamatkan anak bangsa ini ya, untuk menjadi generasi emas tentunya. Jadi tidak ada masalah ya, walau tetap akan mempunyai masa depan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Dr. Aman Bakti Pulungan. Ya, sudah bergabung, Prof. Sudah berhasil bergabung, Prof. Aman. Selamat pagi, Prof. Aman. Assalamualaikum, pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung dengan kami. Terima kasih, Dr. Melda. Ya, sehat ya, Prof. Bicaranya ya, semoga bermanfaat acaranya ya. Iya, amin. Lebih lagi dibuat edukasi mengenai Turner ini ya. Ya, amin Prof. Ya, terima kasih Prof. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai acara presentasi. Kami persilakan kepada pembicara pertama, Dr. Karina Sugiharto, MKED-PED SPAK, untuk menyampaikan topik mengenal sindrom Turner lebih dekat. Sebelumnya kami akan bacakan CV beliau sebagai berikut. Nama Dr. Karina Sugiharto, MKED-PED SPAK, pekerjaan staf pengajar Divisi Endokrinologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK USU, Rumah Sakit USU Medan, pendidikan, lulus program pendidikan spesialis 2 Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Indonesia Jakarta, dan selanjutnya riwayat pekerjaan dari 2012 sampai dengan sekarang, staf Divisi Endokrinologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK USU. Riwayat organisasi mengikuti organisasi IDI, IDAI, dan UKK Endokrinologi. Kepada Dr. Karina Sugiharto, kami persilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin share screen, Dr. Melda. Ya, silakan Dr. Karina. Sudah terlihat, Dok? Ya, sudah. Baik. Selamat pagi untuk kepada Profesor, Dokter, dan Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada APAP dan kepada Prof. Aman yang sudah memberikan kesempatan terhadap saya untuk sekedar memberikan sharing tentang mitos dan fakta adanya Turner Syndrome. Yang saya hormati dari Bapak dan Ibu, kepada Dr. Melda Deliana, guru saya yang memimpin acara pada hari ini, kepada Dr. Kanadi sebagai narasumber. Kita akan berbagi di sini Bapak dan Ibu, jadi sehubungan dengan hari ini, hari Sabtu, masih pagi pula, jadi mungkin yang ringan-ringan saja terlebih dahulu untuk lebih mengetahui mitos dan fakta tentang Turner Syndrome. Sudah bergerakkah, Dokter?
Belum, Dokter Karina. Sebentar. Share screen. PowerPoint. Share. Maaf dok, sebentar ya dok. Tadi bisa loh dok. Ya, kami tunggu Dokter Karina. Nggak mau pindah. Nggak mau pindah. Tapi kok bisa? Oke, baik. Acara ini kita buat untuk mengetahui lebih banyak tentang materi yang terkait tentunya. Jadi sebagai pendahuluan tadi mungkin sudah disebutkan oleh Dokter Aman bahwa satu penyakit genetik yang digambarkan oleh Bapak Henry Turner pada tahun 1938 hingga kita kenal sebagai sindrom Turner. Nah, jadi sindrom Turner ini sesuai dengan namanya sindrom. Sindrom ini adalah satu kumpulan gejala dengan karakteristik akibat hilangnya satu kromosom X pada anak perempuan, baik yang komplit atau pun yang mozaik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya di dalam sel tersebut ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromosom. Kromosom ini yang normal ini adalah sebanyak 46 kromosom. Karena adanya satu kegagalan pembelahan sel, maka beberapa dari sel ini ada yang menjadi trisomi, ada yang menjadi monosomi. Ada yang selnya bertambah, ada yang selnya berkurang, sehingga ini yang kita sebut kalau hilang satu dari kromosom X-nya, inilah yang kita sebut dengan sindrom Turner. Nah, jadi angka kejadiannya walaupun tidak ada faktor ras ataupun etnis yang diketahui mempengaruhi frekuensi dari terjadinya Turner, cukup banyak. Satu dari 2.500 bayi perempuan yang dilahirkan itu adalah kemungkinan dengan Turner. Kalau tadi Prof. Aman mengatakan dari 100.000 kelahiran minimal 25-nya adalah dengan kelainan Turner, ini sudah mengatakan bahwa angka kejadiannya cukup banyak dan kita harusnya lebih awareness kita untuk mengetahuinya, bagaimana kita mengetahuinya lebih dini. Nah, sebagian besar dari anak dengan sindrom Turner memiliki gambaran yang bisa lebih kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan ini yang biasanya kita akan menemukannya menjadi keterlambatan mendiagnosanya. Pada saat kapan? Pada saat sudah dijumpai adanya perawakan pendek dan pubertas terlambat. Namun beberapa keadaan atau beberapa dismorfik ini kita sebut kelainan ya, biasanya kita temukan selain dari perawakan pendek dan pubertas terlambat, inilah yang kita jumpai yang paling sering pada bayi, terutama itu adalah lipatan kulit atau yang kita sebut tadi dengan web neck, atau kita jumpai adanya low hairline, yaitu dengan gambaran garis rambut yang cenderung lebih rendah. Itu juga dapat kita jumpai. Beberapa hal yang lain seperti metakarpal 4 yang lebih pendek, atau beberapa hal seperti puting yang melebar, ini juga bisa kita jumpai pada sindrom Turner. Nah, kita masuk ke kategori apakah beneran ini mitos atau fakta. Ya, jadi yang pertama adalah Turner syndrome diturunkan secara genetik. Ya, jadi ini adalah satu mitos karena sebenarnya
Sindrom Turner ini memang betul adalah satu penyakit genetik, tetapi hampir sebagian besarnya ini adalah tidak diturunkan. Ya, kenapa bisa terjadi ya? Tadi karena kita sebutkan adanya gagal proses pada saat pembelahan sel, ya, sehingga pemeriksaan pada ibu hamil sangat diperlukan untuk mengetahui kesehatan kondisi daripada janinnya. Karena gejala sindrom Turner dapat terdeteksi pada saat perkembangan janin. Mungkin di usia 10 sampai 12 minggu kehamilan. Nah, selanjutnya tadi sudah dikatakan juga, apakah Turner syndrome ini hanya terjadi pada wanita? Apakah ini satu mitos ataupun fakta yang ada? Nah, karena sindrom Turner merupakan kelainan genetik yang terkait dengan adanya kehilangan kromosom X, hal ini tentunya hanya terjadi pada wanita. Jadi ini yang harus kita sadari dengan keterlambatan daripada diagnostik tadi. Pasien datang dengan sudah dalam keadaan perawakan pendek ataupun dengan pubertas yang terlambat. Ya, jadi hal ini satu awareness adalah kemungkinan dengan sindrom Turner. Maka kita harus membuktikan apakah ini memang dengan sindrom Turner ataupun tidak. Nah, ini Bapak dan Ibu, setidaknya saya ingin berbagi bahwa ada beberapa karakteristik daripada Turner syndrome yang mempengaruhi kromosom tersebut. Hampir 50-60% sindrom Turner dilaporkan memiliki karyotype yang 45X. Nah, anak ini cenderung memiliki satu fenotype. Fenotype ini satu gejala yang khas yang sering kali didiagnosis lebih dini. Nah, namun pada 20-30% mengalami kelainan di struktural. Struktural itu berarti dari bentuk kromosomnya sendiri. Seperti apa misalnya? Misalnya terjadi ring kromosom atau isokromosom, ya, isokromosom pada lengan yang panjang. Nah, ini mungkin hanya beberapa karakteristik yang mungkin Bapak dan Ibu harus pahami bahwa sindrom Turner ini ada beberapa bagiannya. Nah, yang paling sedikit berbeda adalah kita juga mempunyai yang namanya mozaik. Ya, mozaik ini juga beberapa hampir 30% juga kita jumpai pada kasus-kasus dengan Turner syndrome. Oke. Mohon maaf. Ya. Nah, jadi ini yang tadi kita sebutkan bahwa bisa terjadi monosomi, bisa terjadi mozaik. Yang mozaik ini adanya satu sel terdapat lebih dari satu jenis kromosom. Nah, ini beberapa hal dengan 45X, 46XX bisa kita jumpai. Jadi harus juga gold standarnya adalah dengan pemeriksaan analisa kromosom. Nah, kemudian kita mulai berpikir apakah sindrom Turner ini dapat dicegah, apakah bisa dihindari dengan pemeriksaan yang lebih dini. Ini adalah satu mitos karena tadi sudah kita sebutkan sindrom Turner merupakan kondisi kelainan genetik dengan tidak adanya atau hilangnya kromosom X yang tidak komplit. Tentunya merupakan penyakit yang tidak dapat dicegah karena memang sudah terbentuk pada awalnya. Pada awalnya memang terjadi
kegagalan dalam pembelahan sel. Jadi bukan dapat dicegah ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengetahuinya sejak lahir, hampir 30-40% bayi dengan edem atau dengan lipatan kulit, dengan wet neck harus kita curigai dengan sindrom Turner. Diagnosa pastinya adalah dengan kita melakukan analisa kromosom setelah bayinya lahir. Jadi tetap harus dipastikan bayi lahir, lakukan analisa kromosom sejak dini untuk mengetahui diagnosa yang sedini mungkin. Sehingga apa efek dari apa yang kita harapkan dari pemeriksaan yang lebih dini? Tentunya kita mengharapkan terapi yang lebih dini. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa sebagai analisa kromosom, pemeriksaan karyotypingnya merupakan salah satu gold standar yang harus dilakukan. Jadi dok, kira-kira seperti apa, kapan Turner harus diperiksa, harus didiagnosa? Karena tadi saya katakan usianya sudah dini. Mulai dari prenatal, masuk ke dalam masa infan, kemudian sudah dijumpai late prepubers, dijumpai keterlambatan pubertas, dan pada akhirnya pada saat masa dewasanya apa yang kita jumpai? Tidak ada menstruasi, amenore, pada saat menstruasi tidak dijumpai amenore. Jadi ini yang kita sangat tidak harapkan untuk terlambat mengetahuinya. Sehingga kalau terlambat, apa yang paling kita takuti? Nah, ternyata Turner syndrome mitos atau fakta. Turner syndrome mempengaruhi perkembangan tinggi tubuh anak. Jadi karena tadi kromosom X-nya, di dalam kromosom itu terdapat satu lengan pendek kromosom X yang sangat berfungsi berperan dalam proses pertumbuhan. Karena hilang, maka prosesnya juga akan mengalami keterlambatan. Jadi ini adalah satu fakta bahwa sindrom Turner dapat menimbulkan beberapa gejala yang salah satunya adalah merupakan perawakan pendek. Ya, dan bisa hampir dipastikan semua pasien menunjukkan kegagalan dalam pertumbuhan. Tentunya apa harapan kita? Harapan kita adalah anak kita setidaknya minimal mampu untuk tinggi badannya. Jika masih bisa diobati, maka kita harus tetap memberikan terapi pengganti pada keadaan dengan anak dengan sindrom Turner. Nah, di sini saya mau sedikit men-sharingkan bahwa kita mempunyai growth chart untuk anak dengan Turner syndrome sehingga kita bisa mengetahui secara dini apakah anak ini capable untuk tetap kita terapi atau tidak ya. Jadi sindrom Turner yang tidak diobati, yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat pada masa balita, tentunya akan mengakibatkan perawakan yang jauh lebih pendek. Nah, seiring dengan perbedaan tingkat pertumbuhan akan melebar seiring bertambahnya usianya. Jadi ini yang kalau bisa ya jangan terjadi. Ya, jadi pada usia 2 tahun kita jumpai anak dengan Turner syndrome dengan panjang badan 75 cm. Namun pada anak dengan tidak Turner syndrome bisa kita jumpai 87 cm. Jadi ini satu perbedaan yang saya rasa signifikan untuk kita ketahui, kita deteksi dengan dini. Nah, bagaimana dengan semakin dewasanya? Jadi sebagian besar anak perempuan dengan sindrom Turner yang tidak diobati tumbuh sangat lambat hingga pada awal usia di 20 tahunan. Mencapai tinggi dewasa 20 cm lebih pendek dari teman sebayanya. Jadi bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau anak dengan 16 tahun pada anak dengan Turner syndrome bisa didapatin 138 cm, namun pada anak yang tidak dengan Turner syndrome itu bisa kita dapati sampai 162 cm. Jadi cukup bermakna sehingga nanti dia akan mulai merasa kenapa saya pendek ya di antara teman-teman sekelas, kenapa saya pendek di antara teman-teman sepermainan. Nah, ini yang akan menjadi keluhan yang kalau misalnya tidak terdeteksi menjadi diagnosa yang terlambat.
Nah, setelah kita mengetahui tentunya akan timbul pertanyaan, apakah tinggi badan ini dapat diperbaiki, Dok? Betul, tinggi badan ini dapat diperbaiki dengan adanya pengganti hormon pertumbuhan. Setidaknya dapat meningkatkan tinggi akhir anak. Nah, apa yang hasil tinggi akhir anak ini tentunya tergantung pada beberapa keadaan. Beberapa keadaan ini tentunya yang pertama kembali lagi, usia pada saat dimulai terapi sangat mempengaruhi berapa tinggi badan akhirnya. Jadi kalau terlambat, maka kita bisa pastikan akhir dari tinggi badan yang diinginkan tidak semaksimal kalau kita berikan secara dini. Nah, kemudian ada tinggi badan saat terapi diberikan, berapa lama waktu saat pemberian, berapa dosis yang diberikan, serta respon. Respon ini juga perlu diketahui bahwa semua anak yang diterapi memiliki respon masing-masing, sehingga perlu dijajaki, dievaluasi kembali ke dokternya setelah pemberian growth hormone, adakah evaluasi untuk kenaikan atau stagnan di pertumbuhannya. Nah, yang ini mungkin tadi sudah disebutkan bahwa dengan gangguan pertumbuhan. Yang kedua, yang paling signifikan terjadi tentunya menyebabkan gangguan pubertas. Fakta yang diterima adalah benar, hampir sebagian besar anak pada Turner Syndrome mengalami pubertas terlambat yang membutuhkan terapi hormon agar pubertasnya dapat berjalan sesuai dengan usianya. Kembali lagi, kenapa hal ini bisa terjadi, Dok? Nah, jadi pada Turner Syndrome, hormon pubertasnya harusnya dalam keadaan normal. Namun, ternyata dalam rahim tidak berespon dengan baik untuk menstimulasi daripada pubertasnya. Sehingga terjadilah gangguan, sehingga haruslah kita terapi. Nah, jadi penyebabnya memang karena kembali lagi akibat kekurangan dari kromosom si X tersebut. Nah, adakah yang bisa kita lakukan, dokter, untuk mengatasi gangguan dari pubertas yang terlambat pada Turner Syndrome ini? Tentu, kita akan mulai melakukan induksi. Induksi itu artinya menstimulasi pubertasnya. Jadi, idealnya dosis dan waktu pemberian terapi dari pengganti hormon ini menyerupai dari pola pertumbuhan untuk pubertas yang normal. Jadi, pergantian ini baiknya dimulai sesudah usia 12 tahun. Maka sangat diharapkan untuk tetap harus dideteksi secara dini. Nah, apa yang kita pikirkan lagi untuk apa? Untuk dapat mempertahankan karakteristik sekunder. Hampir 12 bulan setelah 12 bulan, hampir 12 minggu setelah pemberian efek ini akan memberikan efek payudaranya akan muncul sehingga dapat mempertahankan karakteristik dari sekundernya. Kemudian tentunya kita berpikir apakah ini juga mampu mendapati kepadatan tulang yang baik, yang maksimal. Jadi hal-hal seperti ini harus dipikirkan, serta kematangan dari uterus normal. Jadi tentunya Bapak dan Ibu, di sini saya menekankan bahwa setelah kita mengetahui daripada adanya Turner tersebut dan kenapa yang karakteristik bagaimana yang sudah kita dapati, pada saat menterapinya inilah kita mengharapkan bahwa anak pada Turner Syndrome dapat hidup dengan tumbuh kembang yang sangat optimal. Tidak akan berbeda daripada anak-anak yang lain. Jadi ini yang sangat kita harapkan pada anak dengan Turner Syndrome. Jadi ini satu multidisiplin, artinya kita memerlukan beberapa dokter, kita memerlukan tim untuk dapat menterapi anak dengan Turner Syndrome. Tentunya hal ini harus didasari dengan haruslah kontrol ke dokter yang bersangkutan agar mendapatkan maksimal dalam terapi. Karena beberapa dokter ini sangat berperan pada anak dengan Turner.
Nah, ternyata konseling genetik juga dapat bermanfaat bagi pasien dan keluarga. Karena apa? Karena membutuhkan pemberian hormon replacement, hormon pengganti ini tentunya ada beberapa yang akan menimbulkan efek jenuh atau efek mulai bertanya kenapa begini. Nah, beberapa harus membutuhkan konseling seperti itu. Baik, Dokter Melda, mungkin ini slide terakhir saya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa sedikit adanya untuk untuk dapat diterima dan menjadi awareness kita bahwa Turner Syndrome ini adalah satu keadaan yang ada, namun bisa dideteksi secara dini dan bisa kita terapi. Terima kasih, Dokter Melda. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Dr. Karina Sugiharto. Sangat bagus sekali ya presentasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara berikutnya, Dr. Kanadi Sumapraja, SPOG Kafer, MSc, untuk menyampaikan topik memahami sistem reproduksi pada pasien sindroma Turner. Sebelumnya kami akan bacakan CV beliau dulu sebagai berikut. Dr. Kanadi Sumapraja, SPOG Kafer, MSc, lahir 4 November 1968, pendidikan di University of Liverpool, menyelesaikan jenjang S2, jurusan Human Immunity, kursus latihan sangat banyak, diantaranya pelatihan pelatihan perioperatif, training of trainer kegawat daruratan obstetrik dan neonatal dengan pendekatan kerjasama tim dan lain sebagainya. Kemudian riwayat pekerjaan, staf pengajar dari 2006 sampai dengan sekarang di Universitas Indonesia, sekretaris program studi dari 2008-2012 di Universitas Indonesia. Kemudian tanda jasa penghargaan, pemenang 3 penghargaan Tajuluddin, narasumber program Suara Medika, narasumber dan pemateri pada acara perkemahan pramuka penegak dan pendega putri tingkat nasional 2012. Pengalaman untuk berbicara di tingkat nasional maupun internasional udah banyak sekali ini. Kemudian kami persilakan kepada Dr. Kanadi untuk menyampaikan materinya. Ya, pertama-tama terima kasih tentunya Dr. Melda dan juga Dr. Karina untuk introduksi dan kuliah yang awal tadi untuk membuka tentang mitos dan fakta tentang sindrom Turner. Nah, jadi tugas saya adalah melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Karina. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Saya juga mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar. Waalaikumsalam. Baik, semoga sudah bisa terlihat slide saya. Sudah, Dokter. Jadi terima kasih. Jadi tadi kalau Dr. Karina sudah menyampaikan isu terkait dengan masalah sindrom Turner mungkin dari perspektif seorang dokter ahli ilmu kesehatan anak, maka tentu saya melanjutkan bagaimana seorang dokter obgyn melihat perspektif tentang sindrom Turner. Nah, kalau tadi Dr. Karina tadi sudah menyampaikan begitu besar concern-nya untuk menegakkan diagnosis yang dini, lalu kemudian concern tentang isu-isu terkait dengan tumbuh kembang, maka tentu dari pihak obgyn tentu ingin membantu melanjutkan penanganan sindrom Turner, dan tentu ada satu isu yang sebenarnya juga menjadi topik yang hangat di setiap penanganan sindrom Turner adalah terkait dengan fungsi reproduksi. Karena jelas sekali bahwa hal ini sering ditanyakan oleh orang tua dari pasien sindrom Turner, karena tadi disampaikan oleh Dr. Karina ini penyakit spesifik pada perempuan. Dan saya yakin tentunya bahwa orang tua dari seorang anak perempuan tentu ingin mengetahui apakah nanti suatu saat apabila anaknya memang
akan berencana untuk menikah, apakah bagaimana dengan kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Mungkin ini hal-hal yang coba ingin kita komunikasikan sehingga nantinya pemahaman terkait ini bisa menjadi jauh lebih baik. Jadi hal ini kenapa juga jadi penting, karena dari hasil penelitian teman-teman kami pada komunitas sindrom Turner terkait dengan isu apa yang mereka ingin sampaikan, terutama apabila penderita sindrom Turner ini sudah mulai beranjak dewasa, karena tentu apabila seorang penderita sindrom Turner sudah beranjak dewasa, maka tentu dia harus mendapatkan, ya katakanlah, layanan yang sedikit berbeda. Tentu dia sedikit banyak sudah tidak ingin lagi dianggap seperti anak-anak, karena memang mungkin secara pemikiran dan pemahaman mereka tentu ingin diperlakukan seperti layaknya orang dewasa. Baik, saya sedikit kembali saja pada prinsip tentang kelainan kromosom yang tadi sudah diintroduksi oleh Dr. Karina. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa manusia itu memiliki apa yang disebut sebagai kromosom seks. Dan kromosom seks ini sangat penting untuk mendeterminasi apakah embrio ini mau jadi embrio laki-laki atau mau jadi embrio perempuan. Kenapa? Karena pada awalnya embrio ini belum memiliki katakanlah alat kelamin atau gonad atau kelenjar kelamin yang definitif. Ya, pada awalnya embrio ini nggak tahu mau jadi perempuan atau laki-laki. Nah, akan tetapi pada saat terjadi pertemuan antar sel dan sel telur dan sperma, dan kemudian masing-masing membawa kromosom seks. Kalau sel telur jelas kromosom seksnya cuma punya X, dia nggak ada yang lain, nggak ada pilihan. Sementara sperma ini punya pilihan, kalau nggak X atau Y. Nah, kalau ketemunya XX, maka tentu ini bakal jadi perempuan. Tapi kalau misalnya sperma ini kebetulan ketemunya dengan sperma yang bawa Y, maka embrio ini insya Allah jadi laki-laki. Ya, kita nggak bicara kelainan yang lain dulu, kita bicara fokus hari ini pada sindrom Turner. Nah, jadi tentu kita semua paham, seperti yang tadi Dr. Karina katakan, ini bukan diturunkan penyakitnya, tapi ya ini problem pada saat sperma dan sel telur ini bertemu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah mereka bertemu, maka ada satu kromosom yang hilang. Ya, ada satu kromosom seks yang hilang. Padahal kromosom seks ini pada perkembangan embrio selanjutnya akan menentukan ini kelenjar kelaminnya mau disuruh jadi testis kalau untuk laki-laki atau indung telur kalau mau jadi embrio perempuan. Karena apa? Ini adalah merupakan langkah pertama yang sangat menentukan. Ya, bagaimana perkembangan organ-organ kelamin yang sisanya. Ya, karena kita tahu bahwa penampilan atau fungsi laki-laki atau perempuan sangat ditentukan, terutama ini kalau kita bicara fungsi reproduksi, ada keberadaan dari organ-organ kelamin tadi. Ya, organ kelamin ini ada yang kelihatan yang kita lihat di luar dan ada yang tidak kelihatan yang kita lihat di dalam. Nah, kalau kita bicara perempuan, tentu organ kelamin yang ada di dalam itu adalah rahim, lalu kemudian saluran telur, ya, dan tentu indung telur. Tapi kalau yang kelihatan di luar tentu ada penampilan alat kelamin bagian luar, ya, tentu kita melihat adanya bukaan vagina atau bentuk vagina. Nah, ini adalah tentu tampilan seorang bayi perempuan. Nah, untuk menentukan kelenjar kelamin ini mau jadi testis atau mau jadi indung telur, yang menentukan adalah kromosom Y atau Y. Kalau misalnya ada kromosom Y, maka kelenjar kelamin ini bakal jadi testis. Tapi kalau enggak, maka kelenjar kelamin ini bakal jadi perempuan atau indung telur. Nah, tapi masalahnya, oke lah, indung telur sudah terbentuk. Tapi ternyata indung telur ini kalau mau berfungsi, maka harus punya 2 kromosom X. Ini udah kewajiban. Kenapa? Kok
harus 2. Nah, ternyata tubuh manusia ini adil. Karena apa? Laki-laki kromosom seksnya XY. Tapi kalau perempuan XX. Nah, kalau laki-laki kan cuma punya 1 kromosom X. Tapi kalau perempuan punya 2. Nah, Allah itu adil. Jadi manusia itu sebenarnya kromosom yang aktif untuk X itu cuma boleh 1. Jadi kalau perempuan punya 2 kromosom X, artinya kan dia berlebih kromosom X-nya. Maka secara alami, salah satu kromosom X-nya itu akan dinonaktifkan. Nah, inilah kata kuncinya. Kenapa begitu pentingnya seorang perempuan itu harus punya 2 kromosom X. Nah, bayangkan kalau cuma punya 1 kromosom X, maka tentu akibatnya akan terjadi nonaktivasi. Dan ini tentu mengganggu mekanisme fungsi dari indung telurnya. Karena sekali lagi saya katakan tadi, indung telur ini terjadi karena tidak ada kromosom Y. Akan tetapi, untuk indung telur ini berfungsi, maka indung telur ini harus membutuhkan 2 kromosom X. Karena salah satu kromosom X akan dinonaktifkan. Nah, inilah kata kuncinya. Kenapa kalau kehilangan 1 jadi masalah. Nah, sekarang coba kita lihat apa konsekuensinya kalau indung telur ini menjadi nonaktif. Apa kira-kira yang bakal terjadi? Nah, kita lihat dulu organ reproduksi yang tadi saya sampaikan tadi secara komplit kira-kira seperti ini. Ya, ada bagian rahim, saluran telur, indung telur di bagian dalam, lalu kemudian dia nyambung dengan vagina yang biasanya merupakan keluarnya darah menstruasi atau merupakan tempat untuk melakukan hubungan suami istri dan juga jalan untuk terjadinya persalinan. Nah, inilah alat kelamin seorang perempuan. Nah, dalam masalah sindrom Turner, ya, seperti saya katakan tadi bahwa masalahnya ada pada kromosom seks. Jadi masalahnya ada pada fungsi dari indung telurnya. Jadi apakah saluran telurnya bermasalah? Secara normatif harusnya tidak. Ya, sekali lagi karena rahim pembentukannya tidak bergantung pada kromosom seks. Akan tetapi rahim pembentukannya bergantung pada hormon. Vagina juga begitu. Vagina pembentukannya juga bergantung pada hormon, bukan pada kromosom seks. Tapi dia, kalau kromosom seksnya ada punya kelainan yang menyebabkan keluarnya hormon laki-laki, nah ini bisa jadi masalah. Tapi kita nggak akan bicarakan hal itu. Ya, nah jadi dalam sindrom Turner, ya, organ alat reproduksinya seharusnya sih lengkap. Ya, tapi sekali lagi yang namanya kelainan kromosom tidak jarang ada juga ya menyangkut kromosom yang lain. Ya, ini bisa saja. Makanya ya, kita membedakan kelainan sindrom Turner ini ada yang memang klasik tapi ada yang variasi lainnya. Ya, kadang-kala ada juga yang kelainan kromosom sindrom Turner tapi ternyata ada juga ternyata rahimnya tidak terbentuk sempurna. Nah, ini bisa terjadi, tapi sebenarnya itu bukan suatu hal yang normatif. Ya, yang normatif harusnya rahim dan vagina ini tetap ada. Nah, inilah yang menimbulkan sebuah pemahaman kenapa seorang penderita sindrom Turner ini masih memiliki kemungkinan untuk mengalami menstruasi. Ya, meskipun saya selalu katakan pada pasien-pasien penderita sindrom Turner, Bapak Ibu, bahwa dengan kalau anaknya menstruasi itu bukan berarti penyakitnya sembuh. Seringkali ini yang jadi masalah, ya, karena mereka menyangka, oh kalau dokter sudah kasih terapi hormonal, ya, terus kemudian anaknya menstruasi, lalu tidak jarang mereka tidak datang lagi ke dokter, dan kemudian baru 3 bulan kemudian lagi datang, dok, anak saya tidak menstruasi lagi. Iya, kenapa? Karena kan waktu itu sudah menstruasi. Oh iya, kenapa tidak dilanjutkan? Oh, saya pikir anak saya udah sembuh karena udah menstruasi. Jadi saya nggak lanjutkan terapinya. Nah, ini yang
pemahaman-pemahaman ini yang menurut saya dari awal sudah harus kita sampaikan. Ya, bahwa menstruasi itu bukan berarti sindrom Turner ini sudah sembuh. Ya, nanti kita coba jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi apa fungsi ovarium? Ada dua sebenarnya fungsi ovarium, ya, atau indung telur itu. Nah, namanya saja indung telur, artinya kita bicara, wah, di dalamnya pasti ada sel telur. Nah, jadi benar bahwa indung telur ini fungsi yang pertama adalah menghasilkan sel telur. Sel telur yang matang, yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, setiap siklus menstruasi, maka indung telur akan melepaskan satu sel telur yang siap untuk dibuahi. Nah, inilah kenapa manusia itu rata-rata hamil cuma singleton atau hanya tunggal. Ya, kalau dia multiple atau kehamilan ganda, ya ini mungkin ada sesuatu masalah yang terjadi. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kehamilan multiple atau kembar itu kelihatannya keren. Ya, tapi sebenarnya yang normal seorang manusia itu didesain ya untuk hamilnya tunggal, ya, singleton. Nah, pada saat sel telur ini tumbuh dan berkembang yang ditandai dengan diameternya, kalau kita ikuti dengan pemeriksaan ultrasonografi, itu sel telurnya bisa bertambah ukurannya. Dan biasanya kalau sel telur sudah mencapai tahapan yang matang, biasanya kita lihat diameternya sudah mencapai 18 mm dengan pemeriksaan ultrasonografi. Nah, pada saat sel telur ini berkembang, saat itu dia juga melepaskan hormon, ya, terutama hormon perempuan yang kita kenal hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini ternyata juga berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Karena dinding rahim ini disiapkan untuk menerima sekiranya ada embrio yang datang. Jadi dipersiapkan untuk kehamilan. Maka kita bisa lihat dinding rahimnya mulai menebal. Nah, kalau sel telurnya sudah mencapai diameter yang optimal, biasanya kita melihat tebal dinding rahim ini sudah melewati dari 7 mm, kira-kira demikian, ya. Nah, akan tetapi sekali lagi, indung telur ini tidak bekerja secara otonom. Ya, ternyata perkembangan sel telur di sana ini dipengaruhi oleh perintah. Perintahnya datang dari mana? Tentu dari pusat komando. Yang lebih tinggi lagi yaitu ada pada otak. Ya, saya tidak akan berbicara terlampau detail, tapi sekali lagi otak akan memerintahkan indung telur ini untuk menumbuhkan sel telur setiap bulannya dengan cara melepaskan hormon yang kita kenal sebagai hormon gonadotropin. Ada dua jenis hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Nah, jadi kalau kita mau lihat secara komplit ya bagaimana menstruasi itu terjadi, maka sekali lagi harus ada 3 aspek yang berperan di situ. Pertama adalah otak yang harus melepaskan secara teratur hormon atau perintah kepada indung telur untuk menumbuhkan sel telur, lalu kemudian indung telur juga harus memiliki sejumlah sel telur yang dapat berkembang dan kemudian menghasilkan hormon dan menebalkan dinding rahim di rahim, dan sekiranya kalau tidak terjadi kehamilan maka dinding rahim yang tadi sudah dipersiapkan akan dirontokkan keluar. Nah, disitulah kita melihat adanya darah menstruasi. Nah, inilah kelengkapan seorang perempuan untuk bisa mengalami menstruasi dan juga kehamilan atau kesuburan. Nah, akan tetapi kita melihat pada kenyataannya, meskipun seorang perempuan itu punya otak yang baik, punya indung telur yang baik, punya rahim yang baik, tapi suatu saat menstruasi itu akhirnya berhenti. Rata-rata seorang perempuan akan mengalami berhenti menstruasi itu di usia 50 tahun. Ini yang pasti semua paham istilahnya, yaitu menopause. Menopause adalah istilah mens yang terakhir, ya, dan itu akan berhenti untuk selama-lamanya. Dan apa yang terjadi pada saat seorang perempuan mengalami menopause? Hormon estrogennya akan turun atau rendah. Nah, kenapa ya kok
perempuan nggak haid seterusnya, padahal rahimnya baik, indung telurnya baik, brain atau otaknya juga baik. Nah, ternyata masalahnya ada pada jumlah sel telur. Nah, untuk diketahui bahwa jumlah sel telur pada seorang perempuan itu sudah diberikan modalnya. Jadi tidak ada pembentukan sel telur baru. Jadi sel telur itu bergiliran keluarnya. Nah, pada saat bayi perempuan itu dilahirkan, maka diberikan modal. Modalnya kurang lebih 2 juta sel telur. Nah, kemudian pada saat seorang perempuan mengalami menstruasi untuk pertama kalinya, normalnya di sekitar usia 12 tahun, maka jumlah total sel telur itu kurang lebih tinggal 400 ribuan. Ya, tinggal 400 ribuan. Ya. Nah, ternyata untuk mendapatkan satu sel telur yang matang di dalam satu siklus menstruasi, tubuh itu mencoba menseleksi dari kandidat 1000 sel telur. Bayangkan, untuk dapat satu saja, dia harus mengambil 1000 sel telur. Jadi artinya, kalau kita kalkulasi, seorang perempuan yang haid pertama kali di usia 12 tahun dengan sel telur 400 ribu, dan satu siklus menstruasi dia butuh 1000, memang diperkirakan seorang perempuan cuma bisa haid kurang lebih 400 kali sepanjang masa hidupnya. Dan diperkirakan pada saat seorang perempuan mengalami menopause atau haidnya sudah berhenti total, maka jumlah sel telurnya kurang lebih hanya tinggal 4.000 saja. Nah, inilah yang memperlihatkan jadi artinya problemnya ada pada jumlah sel telur, fungsi menstruasi dan kesuburannya berhenti, ya. Nah, selain terhentinya menstruasi, maka konsekuensi kalau menstruasi itu berhenti dan estrogennya turun, maka bisa kita lihat bahwa estrogen ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Karina, ini kerjanya nggak melulu hanya di organ reproduksi, bukan hanya cuma sekedar untuk fungsi kesuburan, tapi estrogen ini mulai dari otak sampai ke bawah ini punya fungsi. Makanya kita sekarang juga memiliki layanan pada orang pasca menopause yang merasa kualitas hidupnya menjadi kurang baik gara-gara dia sudah berhenti haid dan hormon estrogennya rendah. Nah, ini tidak jarang kita juga memberikan pemberian terapi hormon pengganti, meskipun itu tidak boleh terlampau lama karena risiko untuk terjadinya kanker dan seterusnya. Nah, ini juga yang seringkali ditanyakan nih oleh orang tua penderita sindrom Turner, ini anak saya dapat hormon jangka panjang, bahaya nggak sih? Nah, mungkin nanti di forum diskusi kita diskusikan lagi ya tentang ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bahwa hormon estrogen ini jelas berperan ya dalam terutama membentuk tadi yang sudah disampaikan Dr. Karina, organ seks sekunder, sehingga kelihatan tampilannya sebagai seorang perempuan. Nah, perubahan penampilan fisik yang terjadi pada seorang perempuan menjelang menstruasi ini yang kita kenal sebagai periode pubertas. Nah, ini harus dikenali. Kenapa? Karena nanti prognosis atau kemungkinan seorang penderita sindrom Turner ini bisa berfungsi reproduksinya sangat ditentukan oleh apakah ada kejadian pubertas atau menstruasi yang spontan atau tidak. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi oke. Kembali lagi, saya ingatkan bahwa sindrom Turner ini problemnya adalah masalah kehilangan satu kromosom X. Apa yang terjadi kalau indung telur ini kehilangan satu kromosom X dan terutama terhadap fungsi reproduksinya? Ternyata problem yang terjadi adalah akselerasi dari penurunan cadangan indung telur itu sangat cepat akibat kehilangan satu kromosom X. Jadi bisa kita lihat bahwa jumlah sel telur pada penderita sindrom Turner ini cepat sekali turunnya. Kan saya tadi katakan, harusnya waktu bayi itu dilahirkan dia punya 2 juta.
Waktu dia mulai menstruasi dia punya 400.000. Lalu kemudian saat dia menopause dia tinggal 4.000. Nah, pada penderita sindrom Turner yang klasik, belum juga nyampe periode pubertas, sel telurnya sudah hampir habis, ya, sehingga tidak ada lagi kemungkinan indung telurnya untuk menghasilkan hormon, sehingga pubertasnya menjadi tidak terjadi. Menstruasinya apalagi mau ngomong tentang fungsi reproduksi. Nah, inilah kata kuncinya sebenarnya dari masalah sindrom Turner ini. Ya, bisa kita lihat ini indung telurnya menjadi tipis, ya, hampir kayak pita, ya, kalau kita lihat dengan secara makroskopik, dan kalau kita lihat secara mikroskopik hampir nggak ada sel telurnya isinya, ya, hanya jaringan ikat saja, kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi pada faktanya, ya, ternyata ada beberapa penderita sindrom Turner yang masih mampu menunjukkan perubahan pubertas secara spontan. Masih ada yang mampu mengalami menstruasi secara spontan. Masih ada yang mampu bahkan hamil secara spontan. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, karena ternyata dari sekian komunitas penderita sindrom Turner tidak semuanya punya prognosis yang buruk. Tapi ada yang masih punya kesempatan untuk memiliki fungsi reproduksi. Dari hasil pengamatan ini ternyata penderita sindrom Turner yang masih mampu menunjukkan pubertas yang spontan, menstruasi yang spontan, atau fungsi reproduksi yang spontan, ternyata adalah sindrom Turner yang tadi disampaikan Dr. Karina sebagai sindrom Turner yang mosaik. Jadi kalau kita bicara mosaik, ya ini campuran. Jadi ada sel yang memiliki kromosom yang normal, tidak semuanya abnormal, tapi ada campuran di situ. Nah, mungkin ini yang memiliki peran, karena kalau Bapak Ibu melihat hasil analisis kromosom, kalau disebut mosaik, maka tolong dilihat persentasenya. Persentase sel yang abnormalnya berapa, persentase sel yang normalnya berapa. Karena kalau mungkin persentase yang normalnya makin banyak, mungkin fungsinya untuk menjadi normal mungkin cukup besar di situ. Nah, bisa kita lihat di sini dari sebuah penelitian bahwa kalau penderita sindrom Turner yang mosaik sama yang tidak mosaik atau yang memang klasik yang cuma punya 45X saja, kita lihat bentuk indung telurnya saja sudah beda sekali, ya. Jadi volume indung telurnya saja sudah sangat berbeda. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam secara mikroskopik, ternyata jumlah sel telur masih ditemukan pada kasus-kasus sindrom Turner mosaik. Nah, selain penelitian ini memperlihatkan seperti itu, ternyata kadar hormon yang dihasilkan oleh sel telur yang kita kenal sebagai AMH atau anti-Mullerian hormone juga masih kadarnya lebih tinggi ditemukan pada kasus sindrom Turner yang mosaik. Dan ternyata ini berhubungan juga dengan masih kemungkinan adanya fungsi dari indung telurnya. Nah, jadi sebenarnya ada ada alat untuk memprediksi apakah seorang penderita sindrom Turner ini masih punya chance nggak untuk bisa memiliki fungsi reproduksi. Nah, dari penelitian ini bisa kita lihat paling tidak ada 2 kriteria klinik, ada 3 kriteria laboratorium. Ya, kriteria kliniknya adalah kalau nih penderita sindrom Turner ternyata masih bisa memiliki perubahan pubertas spontan dan menstruasi spontan. Ini yang tadi digarisbawahi oleh Prof. Aman pada opening remarks. Hati-hati kalau ada remaja yang masih menstruasi tapi kok tinggi badannya di bawah rata-rata. Nah, jangan-jangan ini penderita sindrom Turner yang mosaik, harus cepat diidentifikasi. Karena dengan kita mengidentifikasi mungkin kita masih bisa menyelamatkan sel telur yang tersisa, ya. Dan kemudian indikator laboratoriumnya
ya tentu adalah pemeriksaan terhadap hormon FSH, hormon anti Mullerian hormon yang mencerminkan cadangan telur, dan tentu memastikan bahwa dia memang kromosomnya mosaik. Nah, jadi kalau dalam perkembangan teknologinya memang sangat dimungkinkan kita untuk melakukan penyelamatan fungsi reproduksi pada penderita sindrom Turner dengan menyelamatkan sel telurnya, atau menyelamatkan jaringan indung telurnya, atau menyelamatkan embrionya. Tapi tentu di sini yang kelihatannya masih sangat mungkin kita lakukan hanya menyelamatkan jaringan indung telurnya. Kenapa? Kalau menyelamatkan telurnya itu harus tindakan kita melakukan stimulasi terlebih dahulu. Tentu rasanya tidak mungkin menyelamatkan embrionya, kan dia belum ada pasangan, masa kita mau selamatkan embrionya. Nah, tapi kalau penderita sindrom Turner punya anak dengan cara donasi embrio atau donasi oocyte, ini tidak diperbolehkan di negara kita. Melakukan surrogasi atau minta ibu titip juga tidak diperbolehkan, tapi kalau adopsi mungkin masih diperbolehkan. Nah, inilah teknologi yang mungkin bisa dilakukan di masa yang akan datang, tapi memang tim kami di Universitas Indonesia memang sudah mulai melakukan teknologi untuk menyelamatkan jaringan indung telur, ya, jaringan indung telur, ya, dari beberapa penderita penyakit tertentu di usia muda yang ingin kita selamatkan jaringan telurnya. Misalnya yang paling populer tentu adalah penderita kanker pada penderita usia muda, agar nantinya pada saat dia berobat kanker, sel-sel telur yang tersisa itu tidak rusak karena obat-obatan kanker. Nah, teknologi ini mungkin bisa diaplikasikan pada penderita sindrom Turner yang masih memiliki cadangan telur yang tersisa dengan baik. Nah, jadi di akhir kata, saya sekali lagi ingin menggarisbawahi tadi concern dari Prof. Aman, Dr. Karina tadi, untuk segera melakukan, ya, upaya deteksi dini, sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan fungsi kesuburan dari penderita sindrom Turner ini. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian dalam penanganan sindrom Turner. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, sangat bagus sekali presentasi dari Dr. Kanadi. Sangat bermanfaat sekali buat kita-kita, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, di sini sudah banyak pertanyaan. Kita mulai saja dengan sesi pertanyaan, ya, Dr. Karina, Dr. Kanadi. Baiklah, untuk pertama sekali dari Yosua di Padang, mungkin Dr. Yosua atau Bapak Yosua, untuk ditujukan ke Dr. Karina. Apakah pemeriksaan penunjang kromosom untuk sindrom Turner ditanggung oleh asuransi kesehatan, serta sampel pemeriksaannya apakah harus di kota besar, atau ada prosedur pemeriksaan kromosom yang dianjurkan bila pasien di daerah atau di kabupaten? Yang kedua, pada bayi dengan sindrom Turner ditemukan pula jantung bocor. Apakah bayi tersebut harus dioperasi untuk menutup kebocoran di jantungnya, atau ada alternatif pilihan terapi pada kondisi tersebut? Yang ketiga, apabila salah satu anak perempuan menderita sindrom Turner, apakah anak perempuan selanjutnya akan mengalami sindrom Turner juga? Terima kasih, dokter. Silakan, Dokter Karina. Baik, terima kasih Dokter Melda. Tadi pertanyaan pertama oleh Bapak Yosua, perlu tidak terapi hormon pengganti? Begitu ya, Dok? Analisis kromosom, Dokter Karina. Oh, pemeriksaan penunjang kromosom. Oh, oke. Apakah ditanggung oleh asuransi kesehatan? Baik, ya. Bapak dan Ibu, memang asuransi kesehatan tidak menanggung daripada analisa kromosom ini. Karena tidak semua rumah sakit pun dapat melakukan analisa kromosom ini. Jadi sehingga untuk ditanggung di dalam asuransi kesehatan dan BPJS juga ini masih dipertimbangkan, kita belum dapat melakukannya. Nah, jadi untuk analisa kromosom memang hanya beberapa rumah sakit tertentu, kayak saya terutama di Medan, di Rumah Sakit Haji Adam Malik juga belum mampu untuk melakukannya, sehingga pasien kita harus dikirimkan keluar untuk diperiksa analisa kromosomnya. Kemudian yang kedua, kalau ada kelainan jantung, apakah
terapi apakah diperbaiki? Tentunya iya Bapak dan Ibu. Jika ada satu anak dengan Turner syndrome yang didapati juga ternyata ada kelainan jantung, tentunya ini juga akan mempengaruhi dari optimalisasi tumbuh kembangnya. Makanya tadi kalau Bapak dan Ibu masih masih ingat slide terakhir saya bahwa di terapi yang terakhir, manajemen yang terakhir tidak bisa sendiri untuk melakukan terapi pada dengan anak Turner syndrome. Maka harus ada dokter lain yang berkontribusi dan salah satunya adalah dokter jantung. Jadi tetap harus diperbaiki. Kalau memang harus dilakukan operasi, tindakan operasi, maka harus tetap dilakukan tindakan operasi. Kemudian, yang mana ya dok? Apabila salah satu anak perempuan menderita sindroma Turner, benar. anak selanjutnya akan mengalami juga. Nah, tadi juga kita sudah menyebutkan bahwa satu mitos mengatakan Turner syndrome ini adalah diturunkan. Ya, kenyataannya yang tadi saya sebutkan ini adalah mitos karena Turner syndrome ini adalah satu penyakit genetik yang tidak diturunkan, begitu. Jadi walaupun satu kasus di Semarang saya dapati bahwa ada kakak beradik yang dengan Turner syndrome, mungkin ini ya harus dibicarakan lebih lanjut. Tapi memang untuk kasus diturunkan ini Turner syndrome tidak diturunkan, jadi merupakan penyakit genetik yang tidak diturunkan. Mungkin itu Dokter Melda. Ya, terima kasih Dokter Karina. Berikutnya ada pertanyaan untuk Dokter Kanadi dari Putri Intan, Ibu atau Dokter, tidak disebutkan di sini. Saya Putri Intan, saya salah satu pasien sindrom Turner, didiagnosa pada tahun 2009 saat usia saya 22 tahun. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang saya akan infertil akibat sindroma Turner saya ini, dan apakah ada jalan lain apabila nantinya saya ingin memiliki keturunan? Silakan Dokter Kanadi. Terima kasih Bu Putri Intan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemungkinan fungsi reproduksi seorang penderita sindrom Turner sangat bergantung kepada berapa sisa cadangan sel telur yang ada pada indung telurnya. Nah, oleh karena itu tentu perlu untuk dilakukan eksplorasi. Akan tetapi, pertama yang mungkin Mbak Putri Intan bisa lihat terlebih dahulu adalah pertama, apakah sindrom Turner yang diidapnya ini adalah termasuk golongan klasik atau mosaik? Ini dulu. Karena kalau sampai ini golongan klasik, umumnya cadangan telurnya sudah biasanya hampir sudah sangat minimal, ya. Dan itu bisa kita ketahui dari gambaran klinik, ya, di mana apakah Mbak Putri Intan ini juga sudah melewati masa pubertas atau mungkin masih ada menstruasi spontan yang dialami. Ya, itu, dan kemudian tentu terakhir kita mencoba mencek indikator laboratorium seperti misalnya kadar anti-Mullerian hormone atau disingkat AMH untuk menilai cadangan ovarium. Nah, tentu kalau misalnya kalau kita bicara tentang fertility, tentu di masa sekarang teknologi memungkinkan, tentu prinsip yang pertama menggunakan benih yang berasal dari tubuhnya sendiri. Nah, tentu pemeriksaan-pemeriksaan tadi akan menentukan apakah Mbak Putri ini masih mungkin menggunakan benih yang berasal dari tubuhnya sendiri untuk mendapatkan keturunan. Ya, kalau misalnya tadi pemeriksaan menunjukkan tidak mungkin, ya tentu ini sulit, ya. Nah, terus yang kedua adalah tentu kalau kita lihat teknologi sekarang memang sangat memungkinkan untuk melakukan mendapatkan keturunan menggunakan, ya katakanlah bukan benih dari diri sendiri, tapi sekali lagi di negara kita itu tidak diperbolehkan, ya, jadi dilarang sesuai dengan peraturan undang-undang. Ya, jadi mungkin yang harus dilakukan oleh Mbak Putri Intan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Kanadi. Berikutnya pertanyaan kepada Dokter Karina dari
Ibu Novita atau ya Ibu Novita. Anak saya didiagnosis sindrom Turner klasik bulan Juni lalu. Usia anak saya sekarang 4 tahun 6 bulan. Dokter menganjurkan adanya suntik hormon. Apakah itu sangat penting untuk menunjang pertumbuhan anak saya? Kalau tidak dilakukan, apa dampak ke anak saya? Hasil pemeriksaan ginjal, jantung, darah anak saya semua sehat. Ya, silakan Dokter Karina. Baik. Terima kasih Dokter Melda, terima kasih Ibu Novita. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa kelainan daripada Turner ini adalah hilangnya satu kromosom, di mana kromosom ini salah satunya terdapat hal yang mempengaruhi dari perawakannya, sehingga kalau hilang maka akan terjadi retardasi itu keterlambatan dari pertumbuhannya. Tentunya terapinya adalah dengan memberikan hormon pertumbuhan. Maka pertanyaan Ibu, apakah jika tidak diberikan apa dampaknya? Dampak yang akan kelihatan sekali tentunya tadi sudah kita jelaskan, anaknya akan berbeda tinggi badannya. Tumbuhnya akan lebih mengarah ke perawakan yang pendek, bahkan akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan dengan anak-anak di usianya. Maka sedari dini kita harus memberikan hormon terapi pertumbuhan tersebut. Mungkin itu Dr. Melda bisa menjawab pertanyaan Ibu Novita. Dr. Melda masih mute, dokter. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih Dokter Karina. Berikut ini pertanyaan kepada kedua pembicara dari Hana Teti, Ibu Hana Teti. Pada pasien yang tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan kromosom, apakah bisa ditegakkan dengan sindrom Turner dari pemeriksaan klinis dengan suspek sindrom Turner? Mungkin silakan Dokter Kanadi dulu atau Dokter Karina, boleh. Ya, kalau kami di bagian kebidanan biasanya memang pasti yang datang usianya lebih advance ya daripada teman-teman di ilmu kesehatan anak. Bisa saja dengan situasi seperti sekarang dengan BPJS tentu akses untuk mendapatkan layanan lebih baik, akan tetapi memang keterbatasan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lengkap itu masih terkendala. Jadi bisa saja ada kemungkinan bahwa kita mendapatkan seorang perempuan yang datang dengan belum mengalami pubertas, belum pernah menstruasi, payudaranya tidak tumbuh, rambut kemaluannya juga tidak tumbuh, ya rambut ketiaknya tidak tumbuh. Nah, kemudian pasien juga mungkin tinggi badannya juga kelihatan sekali tidak sesuai ya. Ya, mungkin ada saja kalau ada yang kelihatan dismorfik atau ketidak serasian pada penampilannya. Ya tentu kami sangat curiga bahwa ini kemungkinan ada kelainan kromosom ya, akan tetapi kita kan tidak mungkin memaksa orang tuanya untuk melakukan pemeriksaannya. Jadi sekali lagi kami tetap akan melakukan pemeriksaan yang bisa kita lakukan seperti pemeriksaan hormon yang masih ditanggung oleh BPJS, pemeriksaan ultrasonografi, dan kemudian tentu melakukan start pemberian terapi hormon pengganti untuk tadi yang disampaikan Dokter Karina, misalnya dia memang belum sama sekali mendapatkan terapi hormon, tentu kita melakukan tindakan induksi pubertas, ya karena biasanya rata-rata pasien yang datang ke kami usianya sudah lebih lanjut. Mungkin kalau datangnya di usia yang lebih dini di Dokter Karina mungkin agak sedikit berbeda karena masih ada isu terkait dengan masalah tumbuh kembang. Nah, itu saja yang paling akan kami lakukan, yaitu memberikan terapi hormon pengganti meskipun tidak ada kelainan pemeriksaan kromosom sama sekali. Demikian. Ya, terima kasih Dokter Kanadi. Mungkin dari Dokter Karina pengalamannya untuk pasien anak, silakan. Ya, benar dok. Jadi memang menjadi satu kendala ya Dokter Kanadi karena harga dari pemeriksaan analisa kromosom ini juga cukup mahal.
Jadi pasien-pasien yang datang dengan keadaan yang sudah terlambat, kategori terlambat diagnostik ya, sudah ada pertumbuhan yang pendek, pubertas yang terlambat, kita memang bisa melakukan pemeriksaan hal-hal yang lain juga untuk mengetahui apakah pasien ini memang lebih mengarah ke Turner syndrome atau tidak. Tapi mungkin untuk lebih dipastikannya lagi, tentunya gold standar dari Turner syndrome ini karena kelainan di kromosom memang harus diperiksakan analisa kromosomnya. Mungkin itu Dr. Melda. Terima kasih Dr. Karina. Berikut ini untuk kedua pembicara dari Ibu Valentina di Surakarta. Jenis karyotype 45X disebutkan terkait dengan manifestasi yang jelas, sehingga lebih cepat terdiagnosis. Pada kasus klasik Turner yang terdiagnosis sejak lahir melalui karyotyping, hasil 45X setelah sebelumnya screening NIPT saat masih dalam kandungan, tetapi kemudian bertambah usia ternyata gejala-gejala tidak menonjol. Apakah diperlukan pemeriksaan genetik ulang atau lanjutan? Apakah hasil pemeriksaan genetik akan mempengaruhi treatmentnya? Mungkin Dr. Kanadi ya. Silakan dokter. Terima kasih. Ya, NIPT tentunya salah satunya bisa menegakkan kemungkinan diagnosis intrauterin dari kandungan yang ditunjang juga mudah-mudahan juga dengan temuan-temuan pemeriksaan ultrasonografi yang mencurigai, tadi Dr. Karina juga sudah sampaikan kemungkinan adanya lymphedema dan lain sebagainya. Kita biasanya juga mengukur apa yang disebut sebagai nuchal translusensi, tapi biasanya tindakan-tindakan pemeriksaan ultrasonografi yang detail ini biasanya dilakukan oleh teman-teman obgyn dari konsultan feto-maternal ya. Nah, tentu kalau kita lihat pada kasus seperti ini, kalau namanya kelainan kromosom itu tidak bisa diterapi dan kemudian tidak bisa dirubah harusnya. Jadi kalau sampai ada mismatch antara pemeriksaan kromosom dengan dengan tampilan klinis, menurut saya ya harus direview ulang ya. Ini yang mana yang tidak cocok sebenarnya. Bisa saja ada beberapa kasus katakanlah pemeriksaan kromosom yang tidak selaras dengan tampilan klinisnya. Dan menurut saya kalau memang itu terjadi, maka tidak salah kita untuk mereview ulang hasil pemeriksaan kromosomnya. Ya, saya bicara ada satu kasus kelainan kromosom di luar dari sindrom Turner yang pernah saya tangani, dan saya melihat adanya ketidakcocokan antara tampilan klinis dengan hasil analisis kromosomnya, dan kemudian pada saat dilakukan reanalisis ternyata memang ada problem pada pemeriksaan kromosom yang terdahulu. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya perlu dipertimbangkan kalau sekiranya memang terjadi. Jadi bukan suatu harga mati untuk selalu merujuk kepada pemeriksaan yang pertama sekiranya memang ada sesuatu perubahan yang signifikan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Kanadi. Mungkin pengalaman di bagian anak tentang klasik Turner, Dr. Karina silakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Melda. Jadi kayak tadi sudah disebutkan, beberapa memang kalau dengan hasil kromosom yang masih normal ternyata ditemukan, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan FISH tersebut. Dari situ kita akan lebih mendapati hasil yang lebih maksimal sehingga bisa menegakkan diagnostik daripada Turner itu. Mungkin itu Dr. Melda. Ya, terima kasih Dr. Karina. Ya, pertanyaan sudah banyak sekali nih ya. Dari Ibu Handayani kepada Dr. Kanadi. Apakah ada faktor-faktor seperti makanan atau tindakan yang dapat mencegah hilangnya satu kromosom X sesaat sebelum hamil? Mengingat sindrom Turner adalah akibat hilangnya kromosom X. Mohon penjelasannya dokter. Silakan dok. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tadi sempat disinggung di awal-awal kuliah Dr. Karina juga bahwa pada saat terjadi pembuahan sel telur dengan sperma, sebenarnya terjadi sesuatu mukjizat yang luar biasa di mana terdapat penyatuan materi pembawa sifat suami dengan materi pembawa sifat istri.
Ini kalau kita cuma ngomong seperti ini kayaknya mudah ya, tapi kalau kita coba pahami, ini sebuah kejadian yang luar biasa. Bagaimana menyatukan dua materi genetik dari dua individu yang sangat berbeda, dan kemudian terbentuk individu yang baru yang mewarisi sebagian karakter dari ayahnya dan sebagian karakter dari ibunya. Ini bukan suatu proses yang mudah ya. Dan berikutnya, pada saat embrio ini kemudian terjadi dan kemudian mulai melakukan pembelahan sel, ya, ternyata kalau kita lihat pengamatan, terutama pada kasus-kasus bayi tabung, ya, kalau kita lihat melalui mikroskop itu pembelahan selnya cepat sekali, ya. Dan tentu saja waktu terjadi pembelahan sel yang cepat itu bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap sel yang membelah itu harus mewarisi materi kromosom yang sama. Nggak boleh yang satu lebih, yang satu kurang. Harus yang sama. Padahal pembelahan sel begitu cepatnya. Ya, bayangkan dalam 3 hari saja, ya, kita sudah mendapati sel yang kita kenal sebagai morula. Ya, lalu kemudian kalau 5 hari saja kita sudah mencapai embrio yang kita kenal sebagai blastosis. Ini selnya sudah sangat kompleks. Dan dari hasil penelitian dalam bidang bayi tabung, ya, ternyata memang banyak terjadi kesalahan pada saat terjadi pembelahan sel itu. Ya, banyak embrio yang kita lakukan pemeriksaan terhadap kromosom yang kita kenal sebagai pre-implantation genetic testing tipe A untuk mencari kelainan kromosom. A ini singkatan dari aneuploidy. Ternyata banyak embrio yang mosaik sebenarnya. Banyak embrio yang mosaik. Akan tetapi secara alami sel-sel yang abnormal ini kalau berhasil kemudian dikesampingkan, maka tetap embrio itu akan didominasi oleh sel yang normal. Akan tetapi setelah dari hasil pembelahan ini kemudian sel yang abnormal ini menyaingi sel yang normal, maka mulai terjadi mosaikisme atau dalam satu embrio ini ada 2 tipe kromosom. Ya, akan tetapi yang sialnya kalau ternyata malah yang abnormal yang lebih dominan, bahkan yang sel normalnya malah hilang, ya ini akan terjadi embrio dengan kromosom yang tidak seimbang jumlahnya atau kita kenal aneuploidy. Nah, inilah yang sekali lagi ini di luar kuasa, ya. Tidak ada sebuah mekanisme apapun yang dapat melakukan regulasi dalam hal ini. Ya, akan tetapi sekali lagi dari hasil pengamatan memang kejadian-kejadian ini banyak ditemukan pada kasus-kasus kehamilan yang dilakukan pada usia ibu yang lebih tua. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, saya tadi sudah sampaikan di kuliah saya bahwa sel telur itu udah dikasih modalnya pada seorang perempuan. Lalu kemudian keluarnya bergiliran. Ternyata yang keluar lebih dahulu itu adalah sel telur yang kualitasnya terbaik. Ya, sama kayak anak sekolah, biasanya yang pinter-pinter lulusnya lebih cepat. Sementara yang belajar tapi hairnya banyak biasanya keluar sekolahnya belakangan. Nah, jadi artinya kalau teman Bapak Ibu sekalian hamil pada usia di atas 35 tahun, maka risiko untuk mendapatkan embrio dengan kelainan kromosom akan jauh lebih tinggi. Karena sisa-sisa sel telur yang tertinggal di usia segitu, ya, itu yang umumnya kualitasnya sudah sangat kurang baik. Nah, ini yang sekarang banyak disadari oleh para perempuan pengejar karir, ya. Makanya mereka pikir mereka nggak mau hamil dulu. Nah, di luar negeri sekarang lagi populer egg banking. Mereka mulai nyetor sel telur yang terbaiknya ke bank, disimpan, lalu mereka kejar karir, pendidikan, dan seterusnya. Nanti setelah sukses, menikah, nah mereka bisa ambil sel telurnya untuk kemudian bisa hamil. Nah, inilah tren yang terjadi saat ini, ya. Jadi, ya mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan ya adalah jangan sampai hamil di usia yang si ibunya sudah lebih lanjut. Ini untuk menghindari kemungkinan mendapatkan embrio dengan kelainan kromosom. Demikian. Ya, terima kasih Dokter Kanadi. Bagaimana panitia?
sudah lebih waktunya ini. Apakah kita lanjutkan atau nanti kalau ada pertanyaan silakan menghubungi klinik APAP. Bagaimana panitia? Iya, boleh dokter disudahkan, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa menyusul. Maaf, Dokter Melda masih di mute, Dok. Iya. Oke, makasih. Kami mintakan take home message dari pertama sekali Dokter Karina dan kemudian Dokter Kanadi. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Melda. Mungkin kembali lagi kita ingin mengingatkan bahwa sedari dini kita mengetahui awareness kita lebih tinggi, tentunya akan mendapati hasil yang lebih baik. Satu hal yang paling penting pada seorang anak itu adalah memiliki hak untuk tumbuh. Tumbuh itu adalah tinggi badan dan berat badan. Maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui bahwa tinggi badannya berada di dalam kurva yang semestinya. Jadi jika kita dapati satu keadaan yang tidak sesuai, maka haruslah kita ke dokter untuk mengetahui alasannya. Begitu juga hal yang kedua adalah seorang anak mempunyai hak untuk berkembang. Pubertas adalah salah satunya. Pubertas ini adalah salah satu masa di mana dia akan menjadi dewasa. Maka pubertas ini pun ada waktunya. Maka jika terlambat, kita harus juga mengetahui apa yang menyebabkan dia terlambat. Maka sedari dini hendaklah tetap kontrol untuk ke dokter agar kita mendapati hasil yang lebih optimal. Terima kasih Dokter Melda. Terima kasih Dokter Karina. Silakan Dokter Kanadi. Baik, kata akhir dari saya, kalau dilihat dari perspektif reproduktif, ginekologis, maka sindrom Turner ini ada dua isunya. Pertama terkait dengan masalah gangguan hormon estrogen, dan yang kedua adalah terkait dengan fungsi reproduksi. Pesan untuk Bapak Ibu sekalian agar anak-anak yang sedang menjalani terapi hormon agar bisa menjalani terapi hormon dengan baik, karena sekali lagi hormon estrogen adalah hormon seorang perempuan yang sangat dibutuhkan, dan ini jelas akan menjaga kesehatan dan kualitas hidup dari seorang perempuan, karena memang normalnya seorang perempuan harus memiliki hormon estrogen. Dalam terapi estrogen, kalau dia menstruasi, saya selalu sampaikan ini adalah sebuah bonus, karena yang paling penting adalah bagaimana memaintain kadar hormon estrogen yang baik. Lalu yang kedua terkait dengan fungsi reproduksi, garis bawahi tentu deteksi yang dini, dan tentu penderita sindrom Turner dengan kromosom yang mosaik masih memiliki kesempatan asalkan kita dapat mendeteksinya secara dini dan kemudian kita mampu melakukan penyelamatan dari sisa cadangan sel telur yang ada. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dokter Kanadi. Ya, telah kita dengarkan sama-sama topik sindrom Turner pada pagi hari ini. Semoga dapat memperluas wawasan kita semuanya. Terima kasih kepada Prof. Aman Bakti Pulungan. Terima kasih kepada Dr. Karina Sugiharto dan Dr. Kanadi Sumapraja. Baiklah, saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Melda selaku moderator yang telah membawakan acara ini hingga akhir. Terima kasih juga Klinik APAP memberikan ucapan terima kasih kepada para narasumber, pada Prof. Aman, Dr. Kanadi, dan juga Dr. Karina. Terima kasih banyak dokter. Ini adalah kedua kalinya Dok, Klinik APAP membuat rangkaian webinar. Tahun lalu sudah pernah, dan tahun ini kami sangat senang sekali karena partisipannya itu tadi sampai menyentuh 160 ya Dok. Acara ini adalah acara yang diselenggarakan atas kerjasama AP dan AP Pediatric.NDBT Center bersama Novo Nordisk. Mudah-mudahan
para peserta, baik pasien, keluarga pasien, maupun para dokter dan teman-teman sejawat lainnya juga mendapatkan manfaat, sehingga apa pesan yang tadi disampaikan oleh para narasumber dapat kita aplikasikan sehari-hari. Sekian dari untuk seminar kali ini. Info penyerahan sertifikat mungkin akan dilakukan 1 kali 24 jam, dan untuk share materi PPT nanti akan kami konfirmasi dulu ya ke narasumber. Jika memang nanti boleh di-share, akan kami share kembali dengan sertifikat. Dan untuk tayangan ulang, record mungkin nanti akan kita post di YouTube Klinik APAP. Nanti akan kami infokan juga mungkin di Instagram jika sudah di-re-upload di YouTube. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Melda, Prof. Aman, Dr. Kanadi, Dr. Karina. Terima kasih banyak Dok. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa buat lagi ya Dok dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak. Mungkin sekian webinar kali ini. Kami sudahkan. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Terima kasih Dok. Dokter. Terima kasih Dokter Kanadi. Terima kasih Dokter Karina. Terima kasih Dokter Melda, Dokter Terima kasih Prof. Aman. Terima kasih Prof. Dokter Nabila. Prof. Pamit. Pamit, Pak. Izin. Ya, terima kasih banyak Dokter Kanadi. Sehat selalu ya Dok. Amin. Dokter Melda.